Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji wabarakatuh. dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman Islam yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kediaman kami untuk walimatus safar sehubungan dengan rencana keberangkatan kami untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah. Yang saya hormati warga RT 05 KPAD Cibubur, yang saya hormati DKM Darul Ulum KPAD Cibubur beserta jamaahnya, yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas Komplek DPR bersama jamaahnya, yang saya hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat KPAD Cibubur, yang saya cintai anak yatim piatu KPAD Cibubur, yang saya hormati manajemen dan karyawan PT Kapsulindo. Terima kasih Pak Sulaiman. Yang saya hormati rekan-rekan dari PT Komsulindo, yang saya hormati rekan-rekan dari pengajian masyarakat Sibolga dan sekitarnya, yang saya hormati Ustadz Doni Amir Sagaf yang merupakan penceramah dari Radio Rasul. Yang selanjutnya saya hormati para pejuang dakwah dari Radio Rasul. Yang saya hormati rekan-rekan istri saya dari Yayasan Kartika Evokasi, dan yang saya hormati rekan-rekan istri saya dari Adik 80. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran dan doanya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu terhitung dari sejak langkah pertama Bapak dan Ibu melangkahkan kaki sampai ke tempat kami, dan semoga dilindungi Allah. Amin. Sampai kembali kepada rumah masing-masing. Amin. Kami doakan bagi yang belum berangkat haji, semoga Allah memudahkan untuk bisa juga berangkat haji. Amin. Amin ya Perlu Rabbal kami Alamin. sampaikan bahwa saya dan istri insya Allah akan berangkat haji tanggal 5 Juni ini. Untuk itu kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan atas kami, ataupun ada kesalahan-kesalahan kami, mohon ditunjukkan pintu maaf. Seharusnya kamilah yang datang bersilaturahmi ke rumah bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi karena berhubungan dengan waktu, keterbatasan waktu, maka acara ini dilakukan di tempat kami. Selanjutnya kami juga menitipkan keluarga kami kepada warga KPAD Cibubur, khususnya warga RT 05. Pada siang ini kita akan mendengar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Doni Amir Sagaf. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat bagi kami dan juga bagi kita semua. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Endang Astuti yang telah mengkoordinir acara ini dengan baik, dan juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Hasan yang akan memimpin acara pengajian nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Adinda Irfan Jajuli dan Pak Heru yang telah mengucapkan
sering membacakan kalam ilahi dan sering tilawah. Kami mengucapkan juga kepada ibu-ibu ERT 05 KPAD Cibubur, kepada ibu-ibu tim Marawis yang dikoordinir oleh Ibu Eni Susilewati, pembina Ibu Indriani, penasihat Ibu Sri Rahayu Wahyu Ningsih. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan Bapak dan Ibu semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah sambutan dari kami. Mohon maaf bila dalam penerimaan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kita setiap tahun ketika kita puasa Arafah, terutama tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji wukuf di Arafah, kita puasa 9 Zulhijjah, harusnya kita menyaksikan dengan kepahaman kita, oh ini toh solusi persoalan hidup saya. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Makanya tadi kalau ada travel ngajak saya, ayo Ustadz kita bawa jamaah umroh, oke, tapi saya ribet nih, permintaan saya banyak. Yang pertama, latihan manasiknya harus dari pagi sampai sore, semuanya harus ikut. Jamaah semua harus ikut. Yang kedua, kita akan kajian selama di sana setiap hari. Mungkin hampir tidak akan ada waktu untuk belanja-belanja, nggak ada. Karena kalau jamaah pulang tidak bisa menyaksikan manfaat untuk hidup mereka, yang dituntut saya. Karena Anda kasih uang ke saya. Ya. Maaf ya. Kalau untuk foto-foto doang, ke sana foto-foto nggak enak. Di sana ada yang lebih keren, ada tempat yang lebih bagus. Anda bisa ke mana-mana yang lebih indah foto-foto. Kalau untuk foto-foto saja, tidak, bukan itu. Kalau pahala di sini lebih bisa. Tapi menyaksikan manfaat untuk Anda bawa pulang sebagai solusi hidup Anda, itu nggak ada di tempat lain. Nah, apa dia? Halo? Pada diam nih jadi ini. Menyimak. Iya. Banyak. Semua rangkaian perjalanan itu simbol, Pak Sefat. Benar. Simbol semuanya. Tentu nggak cukup waktu kita. Kalau umroh aja yang cuma 2 rukun plus tahalul, itu 2 rukun tuh tawaf dan sa'i kemudian tahalul, itu aja saya butuh waktu dari pagi sampai malam. Kalau bisa bahkan 2 hari. Tapi karena waktu kita sedikit, saya ambil 2 simbol penting saja. Yang pertama, saya selalu bilang kalau mau berangkat umroh kepada jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa nanti yang mau cium Hajar Aswad? Wah, semua pada tunjuk tangan. Saya Ustaz. Oke, bagus. Mudah-mudahan nanti ibu dapat cium Hajar Aswad. Bapak, alhamdulillah. Cuma bapak ibu harus tahu satu hal. Ini simbol ya. Hajar Aswad itu dicium oleh Nabi SAW itu selama masa hidup beliau itu cuma 2 kali. Paling banter di riwayat yang lain 3 kali selama masa hidup beliau. Dan itu sunnah memang. Ada lagi sunnah sama-sama mencium juga beliau lakukan ribuan kali. Sampai wafat beliau lakukan, mencium juga. Jadi kalau Anda nanti segitu ngototnya pengen cium Hajar Aswad, segitu berjuangnya pengen dapat cium Hajar Aswad, yang cuma 2 kali dicium Rasulullah itu, harusnya pulang nanti Anda segitu ngototnya juga untuk mencium anak-anak Anda, karena itu adalah sunnah yang beliau lakukan ribuan kali sepanjang hidupnya. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat buat hidup mereka. Kalau Anda lakukan itu, Anda dapat respect, cinta dari anak-anak Anda. Mengalir hormon oksitosin antara diri Anda dengan anak Anda. Bisa dikemukakan persoalan hidup, bisa dicairkan kebekuan-kebekuan itu. Anda bisa memberikan kekuatan kepada dia. Nanti jauh setelah Anda wafat, dia akan terkenang apa yang dilakukan oleh bapaknya ini. Mencium kening anaknya. Rasulullah kan begitu. Ini kita harusnya begitu.
Bukan cium Hajar Aswad bangga gitu, aduh alhamdulillah Ustaz saya bisa cium Hajar Aswad. Balik ke Indonesia, kembali lagi seperti dirinya yang lalu. Bukan ini tujuannya. Kalau itu bagus di sini saja. Pahalanya dapat sempurna. Ya kan? Ribuan kali. Loh, tapi dia udah besar Ustaz, masa saya cium dia? Dia itu anak kita. Anak yang sama yang dulu semasa bayi kita timang-timang, kita gendong-gendong. Kenapa sekarang enggak? Jangan tunggu waktu setelah kita di alam kubur kita menyesal. Seandainya saya lakukan dulu, ya Allah, saya pengen balik lagi hidup di dunia. Jangan. Menyesal. Simpel. Menjadi serius nih ya. Satu lagi, mungkin dua saja karena memang waktu kita terbatas. Yang satu lagi ini, yang kedua ini simbol yang terpenting, Pak Sefat dan Bapak dan Bu Endang. Simbol yang terpenting dari semua perjalanan haji itu adalah Arafah, wukuf Arafah. Oleh karenanya nanti kita yang tidak berangkat tahun ini akan puasa Arafah tanggal 9 yang sama. Jamaah haji wukuf di Arafah kita puasa. Ini hampir wajib sunnah muakkadah. Apa ini? Masya Allah, ini luar biasa. Padang Arafah kita tahu, hampir semua orang tahu lah, bahwa tempat itu adalah tempat berjumpanya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah beliau berdua diturunkan dari surga. Sayangnya banyak jamaah Indonesia, jamaah haji dan umroh, ngertinya atau di dalam pemahamannya karena tempat jumpanya Nabi Adam dan Siti Hawa, oh ini berarti tempat untuk kita memanjatkan doa supaya langgeng jodoh. Tempat supaya kita memanjatkan doa supaya anak-anak kita yang belum dapat jodoh gampang jodoh. Dari mana ini semua? Dari mana kesimpulan itu semua? Saya terus terang malu Bapak Ibu. Sebagai Ibu Tawif, kalau bawa jamaah umroh, kalau naik ke Jabal Rahmah tuh, Padang Arafah di tengahnya ada Jabal Rahmah. Kalau naik ke Jabal Rahmah tuh malu. Kenapa? Di batu-batu tuh coret-coretan pasti orang Indonesia. Ustadz tahunya dari mana orang Indonesia? Dari namanya. Ujang Love Titin, Edi Sri. Pasti orang Indonesia ini, nggak mungkin orang Spanyol ya kan? Malu kita tuh. Kenapa kok bisa kepikiran bahwa ini adalah soal cinta, soal asmara, soal cinta lama bersemi kembali, CLBK. Padahal maknanya luar biasa dalam, jauh daripada sekedar asmara itu. Makanya Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu. Kalau yang lain, rukun-rukun yang lain dibadalkan boleh, tapi Arafah tidak bisa. Kalau Bapak Ibu sakit, jamaah haji sakit, kalau dia mau haji tahun itu, dorong pakai kursi sampai ke Arafah. Yang sakit, yang apa, sampai ke Arafah. Wukuf Arafah. Kalau enggak, tunggu tahun depan, tanggal 9 Zulhijjah berikutnya. Enggak sah hajinya kalau tidak wukuf Arafah. Berarti apa? Penting sekali dong ini. Segitu ngototnya Allah itu lewat rukun yang disampaikan Rasulullah untuk wukuf di Arafah. Ada apa di situ? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini story-nya Pak Syefuat dan Ibu. Yang harus nanti Bapak Ibu renungi di sana. Ini titipan saya untuk Bapak Ibu yang berangkat dan yang kita yang tidak berangkat tanggal 9 Zulhijjah. Jangan sampai puluhan kali kita sudah puasa Zulhijjah, puasa Arafah, tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran ini. Jadi begini. Yang diusir dari surga itu sebenarnya bukan cuma dua, ada satu lagi, yakni iblis. Ya, iblis diusir dari surga. Jadi 3 makhluk diusir dari surga. Yang jumpa di padang Arafah itu juga sebenarnya 3, tapi yang satu nggak diceritain. Ya, nanti dia ada di bagian ketika kita melontar jamarat setelah Ibu wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah atau Masy'aril Haram. Di situ mabit ngumpulin kerikil. Saya juga nggak tahu kenapa sekarang KBI pengurus haji Indonesia tuh sudah membawa. Sebetulnya ingin memudahkan, jadi kerikilnya nggak usah dicari lagi, dikasih. Padahal mengumpulkan itu bagian dari inventarisasi persoalan kita.
Itu sebabnya suruh mabit, suruh bermalam di situ ngumpulin. Kalau saya nyaranin itu, bapak bawa kertas nanti di Masyaril Haram, ibu masing-masing pisah. Oh ini dendam saya kepada si A, simbolnya kerikil 1. Oh ini persoalan saya kepada si B, kerikil 1. Kerikil, kumpulkan. Besoknya ke Mina, lempar. Saya mau selesaikan sekarang. Selesai. Saya menghabiskan sekarang. Selesai. Nah, kembali ke Arafah, sebelum ke Musdalifah dan Mina, di Arafah dulu. Yang diturunkan dari surga oleh Allah, yang diusir dari surga 3. Iblis, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa. Sama-sama berbuat salah, sama-sama diusir dari surga. Sama-sama ke bumi. Tapi bedanya, Nabi Adam dan Siti Hawa diampuni serta dirahmati Allah, sementara iblis dilaknat Allah selama-lamanya. Di mana perbedaannya? Di respon mereka. Jadi Bapak Ibu, Pak Saifuad dan Ibu berangkat ke sana Arafah merenung. Oleh Allah kita disuruh merenung. Pilihan kita cuma 2. Bapak Ibu yang tidak berangkat puasa Arafah 9 Zulhijjah merenung. Pilihan kita cuma 2. Kita mau ikut iblis apa ikut Nabi Adam? Maksudnya Ustadz, kalau ikut iblis begini. Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, mulai dari ayat ke-11 sampai ayat ke-28. Kalimat Allah menjelaskan ketika iblis tidak mau diperintah oleh Allah, maka dia diusir dari surga. Nah, kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu, qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis. Kata iblis, masa saya sujud sama dia? Engkau ciptakan saya dari api, sementara dia dari tanah. Masa saya sujud sama dia? 9 Zulhijjah, Anda yang tidak berangkat dan Pak Saifuad serta Ibu yang berangkat adalah iblis itu tidak mau sujud alias takabur, yang kemudian membuat dia terlaknat selama-lamanya karena dia berpikir bahwa dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Logika ini benar. Satu dari api kan lebih hebat, satu dari tanah. Kemudian dia pakai logika itu, masa saya dari api sujud sama dia yang dicipta dari tanah, yang lebih lemah daripada saya? Benar logikanya. Tapi kalau sudah Allah yang perintahkan, kita nggak boleh pakai logika itu, Bapak Ibu. Nah, maksud saya begini. Pergi haji, wukuf Arafah, orang yang tidak berangkat Arafah 9 Zulhijjah, kita puasa Arafah, kita merenung. Kita mau seperti iblis atau seperti Nabi Adam? Contoh seperti iblis gini, Pak. Kalau iblis, Bu, iblis itu ngelihatnya dari diciptakannya apa? Kalau kita, biasanya ya, saya lah setidaknya, akan melihat dari misalkan senioritas atau tidak senior. Masa saya minta maaf sama dia? Dia kan adik saya. Dia dong yang harusnya datang ke saya minta maaf. Masa saya yang harus datang ke dia? Saya kan lebih tua. Pola yang sama enggak? Sama persis. Bedanya cuma reasonnya awalnya saja. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita minta maaf, nggak lihat siapa Anda, lebih tua kah siapa. Mana dalilnya? Quran surat ke-7 199 di penghujung surat. Surat 7 itu surat Al-A'raf itu 206 ayat. Ini di halaman terakhir 199. Kalimat Allah, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf. Nggak lihat Anda itu abang atau adik, nggak lihat. Nggak lihat Anda itu orang tua atau anak, nggak lihat. Nah, kalau kita betul-betul wukuf Arafah, puasa Arafah, mendapatkan pelajaran liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat untuk hidup mereka, ayo janji, ikrar nanti tanggal 9 Zulhijjah itu. Baik Pak Saifuad dan Ibu yang di Padang Arafah maupun kita yang di sini, ikrar, janji, saya nggak mau lagi ngikutin iblis. Maaf ya kok iblisnya nunjuk ke sana. Saya nggak mau ikut iblis. Saya nggak mau ikut iblis. Artinya apa? Kalau saya memang salah, saya akan datang ke adik saya. Dek, maafkan abang ya. Abang salah. Kalau saya yang salah, walaupun saya orang tua, saya akan datang ke anak saya. Nah, maafkan ayah ya. Tadi ayah salah bicara. Kalau Anda yang salah, ibu-ibu, datang ke anak. Maafkan mama ya, mama memang kurang ilmu. Kita belajar sama-sama ya, ajarin mama ya.
Itu maksudnya. Dengan begitu, hidup Anda jadi mudah. Anak Anda gak akan lupa kepada Anda dimanapun dia berada. Mau Anda lepas dia ke ujung benua sekalipun, dia akan ingat Anda dan ingat Allah. Yashhadu manafi'a lahum, agar kalian menyaksikan manfaat untuk hidup kalian. Ini puasa Arafah, tapi kembali ke kehidupan semula. Oh, saya ini kan orang tua, dia dong yang harus jadi saya. Kalau saya nggak cari duit, makan apa anak itu? Celaka. Ini bahkan bisa dipakai dimanapun. Seorang pimpinan di perusahaan misalkan, kalau dia pakai, saya nggak mau pakai gaya iblis, saya mau pakai gaya Nabi Adam. Nanti kita buka gaya Nabi Adam. Saya mau pakai gaya Nabi Adam. Kalau memang saya salah, maafkan saya. Saya tadi salah, harusnya begini. Terima kasih ya, kamu sudah kerja dengan baik, kerja keras. Terima kasih. Anda bukan lagi seorang pimpinan perusahaan bagi anak buah itu. Anda sudah jadi saudaranya. Inilah maksud dari wukuf Arafah. Tidak mau ikut iblis. Yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud tidak mau ikut iblis tadi kita pilih untuk ikut Nabi Adam. Di sini bedanya. Iblis ketika diusir dari surga, setelah dia tidak mau sujud kepada Adam, dia minta dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Oleh Allah dikabulkan itu pada ayat 14-15-nya. Pada ayat ke-16-nya, dia mengatakan perkataan begini, Bapak Ibu. Di hadapan Allah ya, dia bilang begini. Qala fabima aghwaytani la'akunanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mentakdirkan saya begini, maka saya akan menggelincirkan anak cucu Adam. Jadi iblis itu punya sifat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita hilangkan dan lempar itu nanti di Mina adalah sifat, istilah keren anak sekarang, victim mentality. Victim mentality. Dia bermental bahwa dia adalah korban dari takdir Allah. Dia bermental bahwa dia adalah korban dari masa hidupnya yang lalu. Dia bermental bahwa dirinya adalah korban dari orang tuanya yang dulu. Sering kita dengar kalimat, dulu sih saya nggak dididik agama sama orang tua saya. Victim mentality itu gurunya iblis. Dia bilang ini gara-gara takdir Allah saya jadi begini. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah. Bedanya dengan Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa itu yang godain iblis. Nah, disinilah nanti wukuf Arafah. Nabi Adam dan Siti Hawa yang godain iblis. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma mawdi'anuma min sawatihima wa qala mana'akum rabbukum an hadhihi syajarah illa takuna malakaini aw takuna minal khalidin pada ayat ke-20. Yang godain itu iblis. Nah, begitu terjerumus melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah menyalahkan iblis. Seisi Quran kalau Anda hafalkan semuanya, pahami artinya, tidak akan Anda temukan satu kalimat pun Nabi Adam dan Siti Hawa menyalahkan iblis, padahal yang godain iblis. Ini bedanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Mentalnya kesatria. Nanti pada ayat ke-23-nya beliau berdua mengucapkan doa yang oleh para mufassir disebut diucapkan di padang Arafah. Doanya begini, pada ayat 23-nya ya. Qala, berdua nih, qala panjang ya dalam artinya. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, saya yang salah. Saya. Padahal yang godain iblis tadi. Tapi beliau kata, saya yang salah. Kalau saya nggak mau juga nggak bisa kok. Betul iblis yang godain, tapi kalau saya nggak bisa. Wa ilam taghfir, ini mengandung dua nih. Wa ilam taghfir lana, taghfir itu masa lalu. Ya Allah, ampuni masa lalu saya. Artinya apa? Kita wukuf di Arafah, kita puasa Arafah itu, ya Allah, mulai hari ini 9 Zulhijjah ini saya berikrar, berniat pengen seperti Nabi Adam, saya akan bersihkan masa lalu saya. Kalau ada orang yang sakit hati, pernah saya berbuat salah, saya akan minta maaf ke dia. Kalau ada orang yang pernah menyakiti saya, mulai saat ini dan seterusnya, sudah selesai. Saya buang lewat kerikil-kerikil yang di Mina tadi itu, Muzdalifah. Selesai. Dendam kepada saudara kita, adik, kakak, dulu pernah ngomong begini, yang masih dibawa puluhan tahun. Kesal, marah, cemburu kepada bapak kita, yang kita rasa dia lebih menyayangi adik kita.
Diperhatikan sekolahnya sampai tinggi dan lain sebagainya yang kita bawa puluhan tahun padahal beliau sudah wafat. Selesai. Marah kita kepada besan kita, selesai. Dendam kita mungkin kepada ipar kita yang pernah bicara begini, kok sombong banget dia, dulu siapa yang ngasih makan dia, dulu siapa, selesai. Taghfir lana, maafkan saya ya Allah. Taghfir itu kan masa lalu, cut off masa lalu itu, selesaikan. Baru kemudian watarhamna. Tarhamna itu simbol masa depan. Ajari saya ya Allah supaya perilaku saya Engkau rahmati. Ajari saya. Harus cut off dulu masa lalu ini. Selesaikan dulu. Selesaikan, lapangkan dada dulu. Sudah. Baru watarhamna. Kata Nabi Adam dan Siti Hawa, kalau dua hal itu saya tidak bisa dapatkan, sungguh saya menjadi orang yang rugi. La takunanna minal khasirin, kata Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ini Nabi Adam. Ini nih Arafah tuh. Memilih untuk menjadi ksatria dalam hidup ini. Coba, orang kalau masih ada victim mentality, angle sudut ceritanya sama, peristiwa yang dia ceritakan mungkin kepada cucunya, kepada anaknya sama, tapi kalau victim mentality, ceritanya begini. Kamu sih enak sekarang kalau sekolah, bisa pakai Grab, bisa pakai Gojek, bisa pakai motor, bisa pakai kendaraan. Bapak dulu jalan kaki, panas tau gak, capek, berjuang demi sekolah. Kamu enak sekarang. Lihat, ceritanya sama, tapi sekarang sudah di sudut yang berbeda. Sudut yang berbeda, ceritanya sama. Alhamdulillah, Bapak lihat kamu enak kalau sekarang sekolah nih ya, zaman sekarang ada Gojek, ada apa. Dulu zaman Bapak enak juga. Bapak kalau sekolah jalan kaki loh. Ngobrol sama teman-teman Bapak. Aduh, enak bu. Kisahnya sama, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Maaf ya, orang kalau masih victim mentality, belajar agama, Ustadz, aduh inilah, kenapa kok dulu orang tua saya nggak didik saya agama. Sekarang ya begini, saya jadi susah, struggle nih mau baca Quran belum bisa, bla 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 bla. Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu bi rabbih kalimatin fataba alaih. Oleh Allah ditalaki Nabi Adam, diajarkan langsung satu kalimat yang dengan kalimat itu Nabi Adam dimaafkan Allah dan dirahmati selama-lamanya. Kenapa dapat itu? Karena memilih untuk berjiwa kesatria. Itulah pelajaran wukuf Arafah. Harusnya jamaah haji pulang dari Indonesia, dari Arab Saudi ke Indonesia, harusnya kita yang puasa Arafah tahun ini kita punya pikiran seperti itu. Cukup tahun depan saya tidak mau ikut iblis, saya ikut Nabi Adam alaihissalam, berjiwa kesatria. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Syekh Fuad dan Ibu, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu dalam perjalanan. Semoga barokah sekali lagi semua perjalanannya bisa dinikmati dengan enak dan Amin. Kembali menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh. Amin. Seperti pelajaran yang tadi Bapak Ibu yang saya titipkan sedikit. Kalau Bapak Ibu ingin lihat pelajaran yang lainnya, insya Allah saya ada channel YouTube, bisa Bapak Ibu lihat di sana. Beberapa saya sudah sampaikan apa itu makna tawaf, apa itu makna sa'i, melontar jamarat tadi itu dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mari kita tutup dengan doa tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat bisa segera berangkat. Amin. Mudah-mudahan Pak Syekh Fuad dan istri dan ibu berangkat dalam keadaan barokah, kembali Amin. insya Allah juga dalam keadaan barokah. Amin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, siang hari ini kami mengakui, kami mengikrarkan ya Allah, bahwa Engkaulah Tuhan kami dan kami semua adalah hamba-Mu ya Allah.
semua yang kami punya, yang kami miliki adalah milik-Mu, pemberian-Mu karena diri-Mu, ya Allah. Dan kami akui, selalu saja naik kepada Engkau laporan tentang maksiat kami, tentang kedurhakaan kami, tentang keingkaran kami. Tapi selalu saja Engkau turunkan rahmat dan karunia-Mu kepada kami, seolah-olah kami ini bersih, seolah-olah kami ini baik, seolah-olah kami ini adalah hamba-Mu yang mulia. Maka maafkanlah kami, ya Allah. Maafkan lagi kami, maafkan lagi, maafkan lagi, maafkan terus kami ini, ya Allah. Karena tidak ada yang mampu memaafkan kami kecuali Engkau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah, Bapak Syekh Fuad dan istri akan datang menjadi tamu-Mu, ya Allah. Serta undanglah kami, ya Allah, yang belum berangkat berhaji ini. Kami ingin datang memenuhi undangan ke Baitullah, ke rumah-Mu yang suci dan mulia. Kami ikrarkan la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau, tidak juga diri kami, tidak juga keinginan kami, tidak. Kami belajar untuk tidak mensekutukan Engkau dengan apapun, ya Allah. Innal hamda wa ni'mata laka, sesungguhnya kemuliaan, kenikmatan yang kami rasakan di dunia ini adalah milik-Mu. Maafkan kami pernah mengklaim itu adalah milik kami. Maafkan kami, ya Allah, pernah mengklaim itu karena usaha kami, karena kemampuan dan kehebatan kami. Maafkan kami, ya Allah. Allahumma ja'al hajam mabrurah wa mabrurah. Jadikan, ya Allah, perjalanan haji saudara kami, Bapak Syekh Fuad beserta istri, sebagai perjalanan haji yang Engkau berkahi, dan jadikan mereka kembali sebagai hamba-Mu, mabrur, abrar, hamba-Mu yang berbakti kepadamu, dengan menyaksikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Mampukan kami pula, ya Allah, untuk mendapatkan pelajaran itu, walaupun kami tahun ini belum berangkat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam